Maka wajar kalau dalam hadis yang lain disebutkan la yasma'u qur'ani alihim, si mayit itu mendengar derap langkah orang-orang yang mengantar jenazahnya. Ya, jadi pengantar jenazah sudah pada pulang. Nah, ketika pulang mereka melangkah kaki mereka di kuburan, itu si mayit mendengar. Kenapa mendengar? Ya karena jasadnya sudah dipasangi roh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatihi malakani, maka datang kepadanya dua malaikat. Fayujlisanihi, lalu keduanya mendudukkan si mayit ini. Fayaqulani lahu, lalu keduanya mengatakan kepada si mayit. Ini 3 pertanyaan dari malaikat. Pertanyaan pertama, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Fayaqulu, maka si mukmin ini menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani, lalu kedua malaikat ini mengatakan, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu, maka dia menjawab, diniyal Islam, agamaku Islam. Pertanyaan yang ketiga, fayaqulani lahu, lalu mereka berkata kepadanya, ma hadzal rajul, apa orang ini? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi bu'itsa fikum, yang telah diutus di tengah-tengah kalian. Fayaqulu, maka dia menjawab, huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Fayaqulani lahu, maka keduanya mengatakan kepadanya, ma amaluka. Ini mestinya bukan ma amaluka ya, diganti aja. Ma ilmuka. Ini salah tulis nih. Ma ilmuka, apa ilmumu? Maksudnya, dari mana kamu tahu bahwa itu adalah Muhammad? Apa dasarnya? Karena sesuatu perkara harus ada dalilnya. Nah, ini ditanya oleh malaikat, apa dasarmu, dalilmu apa, ngomong kayak gitu. Fayaqulu, maka dia menjawab, qara'tu kitaballahi, aku telah membaca kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa amantu bihi, dan aku telah beriman kepadanya. Wa saddaqtuhu, dan aku membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama, maka menyerulah seorang penyeru dari langit. An sadaqa abdi, bahwasanya telah jujur hambaku, telah benar hambaku. Fa'afrisuhu, maka berilah dia firas itu apa? Tempat tidur, lemek. Berilah dia lemek minal jannah, dari jannah. Wa albisuhu, dan berilah dia pakaian minal jannah, dari jannah. Waftahu lahu baban, dan bukalah untuk dia satu pintu ilal jannah, menuju ke jannah. Qala, Nabi bersabda, fayatihi, maka datanglah kepadanya min rauhiha, dari bau wanginya, wa tibiha, dan wanginya, sama ya, rauh dengan tib yaitu bau wangi maksudnya. Wa yufsahu lahu, dan dilonggarkan untuk dia fi qabrihi, di dalam kuburannya, madda basarihi, sejauh mata memandang. Nah, dalam hadis ini kuburannya sejauh mata memandang. Tapi dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi kalimatnya thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in. Diluaskan dalam kuburannya 70 hasta kali 70. Jadi 70 hasta itu kan 35 meter. Nah, maka luasnya kuburan adalah 35 kali 35 meter. Ini riwayat yang lebih jelas daripada riwayat yang di sini. Qala wa ya'tihi, dan datanglah kepadanya rajulun, seorang laki-laki, hasanul wajhi, yang ganteng wajahnya, hasanul thiyabi, yang bagus bajunya, tayyibur rihi, yang wangi baunya. Fayaqulu, maka orang ini mengatakan, abshir, bergembiralah, billadzi yasurruka, dengan sesuatu yang menggembirakan kamu. Hadza yaumuka, ini adalah harimu, alladzi kunta tu'ad, yang kamu telah diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka si mayit ini bertanya, man anta, siapa kamu ini? Fawajhuka, wajahmu, al-wajhu yaji'u bil khair, wajah yang datang membawa kebaikan. Fayaqulu, maka orang ini mengatakan, ana amaluka sholeh, saya adalah amal solehmu. Jadi amal soleh itu besok nanti akan berwujud sebagai manusia, ya, manusia yang ganteng, yang baunya wangi, yang bajunya bagus. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau amalnya itu amal yang jelek, amal maksiat, maka akan muncul dalam bentuk sebaliknya, orang yang jelek, baunya busuk, dan seterusnya. Fayaqulu, maka mukmin ini mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, aqimis sa'ah, tegakkanlah hari kiamat. Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat. Hatta arji'a, sehingga saya bisa kembali, ila ahli wa mali, kepada keluargaku dan hartaku. Jadi maksudnya dia pengen kembali lagi bersama keluarganya dalam rangka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ini hadisnya diringkas ya. Riwayat Imam Ahmad, rawi-rawinya rawi hadis sahih, dan dia itu di dalam kitab sahih, dan lainnya diriwayatkan secara ringkas. Nah, adapun kepanjangannya, riwayat ini disebutkan dalam Sunan Tirmidzi bahwasanya setelah dia minta untuk segera kembali kepada keluarganya tadi,
maka malaikat mengatakan nam kanaumatil arus, silahkan kamu tidur seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang paling dia cintai, sampai kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nah, setelah kita membaca hadis yang panjang ini, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kita termasuk roh yang seperti ini, mati dalam keadaan husnul khatimah, sehingga di dalam kuburan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang hebat yang disebutkan dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadis ini sangat bagus untuk menafsirkan tadi wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Tapi memang hadis ini saya ambil yang berkaitan dengan roh orang beriman, okay? Roh orang kafirnya tidak saya tampilkan. Nah, itu intinya sebaliknya dari apa yang diceritakan tadi.